Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Kita akan membahas tentang OutSystem Platform lagi. Nah, spesifiknya di bagian tentang Identity Provider. Kali ini kita akan mencoba terhubung ke external Identity Provider seperti Microsoft Entra ID ya. Gunanya buat apa? Jadi ini memungkinkan aplikasi yang kita bangun di atas Odyssey, OutSystem Developer Cloud, bisa jadi autentikasinya itu menggunakan external provider. Jadi username passwordnya itu nggak di-maintain under Odyssey. Sehingga kita bisa lempar authentication mechanismnya itu di luar. Ya contohnya difasilitasi via Microsoft Entra ID atau dulu dikenal dengan nama Azure AD. Nah gimana caranya? Pertama kita harus setting-setting dulu di sisi Microsoft Entra ID-nya. Untuk itu teman-teman harus pastikan punya akses ke Azure Portal. Kalau nggak punya, teman-teman bisa pakai email pribadi ya. Login terus masuk Azure Portal, itu tetap dikasih akses ke Entra ID. Jadi untuk coba-coba aja. Untuk yang di perusahaannya sudah menggunakan Entra ID ya bisa langsung cobain kalau punya akses ke manajemen di sisi Entra ID-nya ya. Teman-teman bisa klik atau cari di bagian sini Microsoft Entra ID. Nah, kalau sudah, teman-teman akan masuk ke halaman overview dari Entra ID-nya, tampak seperti ini. Di sisi kiri, cari menu App Registration. Lalu kita tambah registration baru. Nah, kita di sini masukkan nama aplikasi yang ingin kita bangun. Contohnya Test App saja ya. Dan opsi lainnya ini kita biarkan as is ya. Untuk redirect query-nya juga sekarang kita set blank dulu aja. Lalu klik register. Nah, setelah berhasil akan masuk ke halaman overview app registration test app yang tadi kita buat. Nah, di sini ada beberapa value-value ya, mulai dari client ID, object ID, tenant ID, nanti kita bikin juga client credential, dan nanti juga kita set redirect query ya. Sampai sini kita stop dulu di bagian Entra ID. Kita akan beralih ke identity provider di Odyssey ya. Karena value-value yang ada di sini sebagian sudah cukup untuk meregister di identity provider Odyssey. Nah, di pojok kanan atas di Odyssey portal, klik add provider, lalu pilih Open ID Connect. Karena kita akan mencoba terhubung ke si Entra ID menggunakan Open ID Connect protokol. Nah, di sini dia akan nampilin semacam halaman form untuk inputin koneksinya. Kita kasih nama dulu di sini, misalkan Entra ID. Seperti ini. Nah, dia ada komplain ya. Hanya boleh karakter sama number sama spasi. Jadi kalau underscore kayak gini nggak boleh. Kita kayak gini aja. Entra ID provider. Penamaan bebas ya, kalau saya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan inputkan discovery endpoint ya. Yang biasanya tuh di belakangnya kalau untuk OpenID Connect ada .well-known / OpenID configuration. Nah, ini standar. Tapi kita bisa tahu dari mana URL ini gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat dari si app registration yang kita buat. Nah, kita tinggal buka bagian ini. Nah, diklik bagian endpoint, lalu cari scroll ke bawah, ada OpenID Connect metadata dokumen. Tinggal kita copy saja, lalu kita masuk lagi ke bagian sini, inputkan di bagian discovery endpoint. Lalu klik get detail. Nah, kalau URL discovery endpoint-nya benar, di panel kanannya itu akan terisi nih, mulai dari authorization endpoint, token endpoint, user info, dan lain sebagainya. Karena discovery endpoint ini isinya ngasih tahu si consumer, dalam hal ini si Odyssey, bahwa si providernya ini, si Entra ID, kalau untuk authorization endpoint-nya mana, untuk get token mana, ngambil user info pakai mana, dan lain sebagainya. Nah, di sini bisa dilihat ya, di sisi saya terbaca semua, artinya discovery endpoint-nya benar ya. Nah, setelah itu kita akan isi client ID. Client ID ini diambil dari bagian sini nih, ada application client ID. Nah, ini tinggal di copy ya. Kita paste di bagian sini. Lalu selanjutnya adalah client secret atau secret value. Kembali lagi ke
app registration-nya. Client secret itu bisa didapatkan di bagian client credential. Tinggal klik aja. Nah, di sini kita akan tambahin client credential baru ya. Dan dia sifatnya tuh punya expired. Jadi pastikan expirednya tuh sesuai kebutuhan ya. Nanti ketika sudah expired kita bisa renew, artinya kita harus update value di sini nantinya ya. Jadi nggak selamanya selalu seperti itu value-nya. Bisa berubah terutama saat sudah expired karena kita akan generate dengan token yang baru atau secret yang baru. Nah, kita kasih nama aja misalkan ini test secret. Ini expirednya nggak usah terlalu lama karena ini buat demo 3 bulan. Nah, akan terbentuk seperti ini. Ingat, yang di copy adalah di kolom value ya, bukan di kolom secret ID, tapi di kolom value. Nah, ini kita copy, lalu kita masukkan ke field client secret value seperti ini. Nah, kalau sudah, di bagian bawah, ini kita bisa pilih trust all user email as verified. Terus bagian bawahnya kita bisa biarkan aja seperti ini ya. Lalu kita klik save. Tunggu sampai selesai. Nah, di sini kita berhasil menyimpan konfigurasi dari Entra ID yang kita tambahkan ya. Nah, masih ingat di Entra ID tadi pas di awal kita bikin app registration-nya, kita balik ke overview ya. Redirect query-nya itu masih kita kosongin. Kalau ini kita buka, nah belum ada ya. Sekarang kita akan coba tambahin redirect query untuk si app registration-nya. Tinggal diklik akan muncul panel seperti ini. Nah, diklik yang web ya, jangan yang single page application atau SPA. Nah, kita pilih yang web. Nah, di sini dia butuh 2 endpoint. Yang mandatorinya sebenarnya satu, yang redirect query aja, dan yang kedua untuk logoutnya ya. Nah, ini di-provide dari mana? Ini di-provide dari setelah tadi kita simpan konfigurasi Entra ID-nya di sisi OutSystem Odyssey portal. Sekarang muncul tab kedua, redirect URL. Tinggal diklik, akan muncul seperti ini. Karena kita di personal environment, redirect URL-nya hanya ada untuk yang development saja ya. Nanti kalau misalkan di environment teman-teman yang enterprise, tentu saja ada environment lain ya, seperti environment test dan prod. Masing-masing environment punya URL tersendiri. Jadi nanti registerinnya 3 kali untuk masing-masing environment. Nah, kalau di sini saya demoin 1 kali. Jadi, si app registration ini saya akan masukin login URL untuk di environment development saja. Nah, tinggal kita masukin. Dan juga untuk yang logoutnya ya. Kita masukin juga seperti ini. Nah, di bawahnya ini bisa kita centang dua-duanya. Lalu klik configure. Nah, kalau sudah akan terlihat seperti ini. Sisi konfigurasinya sudah selesai nih. Dari sisi Odyssey-nya sudah terhubung ke Entra ID di sini. Nah, terus redirect query-nya juga dari app registration di Azure Portal sudah terhubung ke redirect query di Odyssey Portal. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita akan meng-assign identity provider ini. Kita assign ke apa? Ke environment yang akan menggunakannya. Jadi ini untuk mengontrol kalau misalkan kita punya banyak environment, sebenarnya si koneksi ini, si identity provider ini hanya apply di environment mana. Karena bisa jadi nih di aktualnya teman-teman akan membedakan app registration untuk production dengan yang SIT dan dev. Karena bisa jadi Entra-nya juga bisa ya, ada Entra development dan Entra production. Nah, sehingga makanya ada proses assign ini. Tentu saja lagi-lagi karena saya di personal environment, adanya ini untuk development apps saja. Kalau teman-teman di enterprise Odyssey-nya ya, itu harusnya ada 3 opsi, development, test, dan production. Ini kita assign ke development saja. Nah, ada warning ini, confirm aja. Nah, sekarang si Entra ID kita sudah apply ke environment development, which is itu adalah environment satu-satunya yang ada di personal environment ya. Nah, sekarang ada muncul box warning ngasih tahu kita harus mengkonfigur aplikasi yang kita punya agar bisa menggunakan Entra ID ini. Jadi nggak langsung ya. Nah, kita buka dulu dokumentasinya seperti apa. Nah, di dokumentasi ini ngejelasin ke kita gimana caranya setelah tadi kita konfigur
di sisi ODC dan di Entra ID-nya, bagaimana caranya kita memanfaatkan identity provider tersebut di aplikasi kita agar user bisa login dengan kredensial misalkan email Microsoft 365 kalau di Entra ID ya. Ini teman-teman bisa ikuti mulai dari memodifikasi halaman login dan lain sebagainya. Kita sekarang akan coba hands-on gimana cara meng-apply modifikasian yang diinstruksiin di dokumentasi ini ke dalam aplikasi yang kita punya. Nah, di sini belum ada aplikasi apapun, jadi saya akan bikin aplikasi sampel reactive web app ya. Nah, kita pilih continue in Odyssey Studio. Nah, di sini kita akan bikin test app aja untuk testing. Lalu create app. Nah, setelah ter-create, buka di command, ada screen login ya. By default nih sebenarnya ada mekanisme login lain. Ini kalau teman-teman pengen hapus, nggak apa-apa, bisa dihapus aja. Nah, ini kan ada pengecekan external provider kayak gini ya. Nah, ini hapus aja. Terus kalau ada action yang nggak kepake, nah ini hapus. Sekarang kita akan tambahin button baru. Button ini sebenarnya untuk redirect ke halaman loginnya Microsoft ya. Jadi ini cara yang biasanya saya pakai. Dimana login page-nya itu tidak saya hilangin, tapi tetap dipertahanin. Agar apa? Agar internal loginnya itu masih ada. Ini kalau di company-nya itu identity provider-nya itu nggak satu ya. Jadi ada employee yang hanya login pakai built-in autentikasinya dari OutSystem atau internal identity provider-nya OutSystem. Ada juga yang misalnya via external identity provider, misalnya loginnya via email Microsoft 365 gitu ya. Nah, ini kita rename login MS 365. Oke, seperti ini. Lalu kita new client action. Nah, ini ada kayak semacam form validation, ini kita hapus aja. Nah, dengan flow ini kita akan bikin logic di mana dia akan ngambil URL login ke identity providernya Entra ID ya. Nah, taunya dari mana? Ini kita tinggal ke logic, terus di client action tinggal di expand, ada di system. Ada function get external login URL. Ini teman-teman bisa tarik aja seperti ini. Nah, dia ada dua parameter yang dibutuhin, return to URL dan identity provider. Identity provider ini adalah provider name yang tadi kita registerin di Odyssey Portal ya. Nah, berarti namanya ini. Nah, ini yang akan kita inputkan ke dalam sini. Cuman best practice-nya sebaiknya tidak kita inputkan langsung di client seperti ini. Karena kan ini bakal akses di client ya. Biar manageable, karena bisa jadi nanti berubah-ubah gitu ya namanya. Kita simpan si identity provider name ini di dalam setting. Kita bikin setting variabel baru namanya external IDP name. Nah, isinya baru kita put di dalam si setting. Ini bermanfaat nanti kalau misalkan kita deploy ke next environment, ke production misalnya, value-nya kita bisa ubah karena bisa jadi nama koneksinya beda. Bukan lagi ini karena ini untuk yang dev misalnya, gitu ya. Nah, ini kan di setting, adanya konteksnya di server side, sementara ini di client side. Gimana cara ngambilnya? Berarti di halaman login ini kita harus fetch data. Kita kasih nama aja get properties ya. Lalu outputnya ini kasih nama IDP name seperti ini. Isi dari si output fetch data ini dari mana? Dari isian si setting external IDP name tadi. Yang isinya sebenarnya adalah nama identity provider yang tadi kita setup di Odyssey Portal. Tapi ini ada error. Ini gara-gara tadi IDP name default type-nya dom integer ya. Kita ganti ke text. Nah, dengan seperti ini, pada saat kita ngakses halaman login, dia akan nge-call get properties ini dan mengembalikan value external IDP name yang isinya Entra ID provider di variabel IDP name ini. Sehingga tadi di handler button login Microsoft 365 ini, kita bisa isi identity providernya itu dengan IDP name dari get properties. Terus return URL-nya itu kita isi apa? Nah, ini adalah
URL manakala setelah user berhasil authenticate di page loginnya Microsoft, nah dia akan redirect kemana? Nah kita bisa specify di sini sebenarnya, ngasih tahu ke sisi Enter ID, once user berhasil authenticated, si Enter ID harus redirect ke URL mana gitu ya. Kita bisa contohnya bikin halaman home aja. Di main flow, kita bikin halaman home seperti ini. Kita kasih nama homepage ya. Nah, berarti kan kita bisa atur di action get external login URL ini, parameter return to URL itu akan masuk ke nama aplikasinya, test app. Berarti test app digabung tanpa spasi, slice, nama page-nya, home. Nah, di depannya jangan lupa pakai slice ya. Jadi slice, nama aplikasi, test app, spasinya dibuang, dan nama page-nya ya, si home. Nah, output dari get external login URL ini apa? Dia akan ngembaliin external login URL atau URL yang akan diakses oleh user untuk login menggunakan autentikasi dari sisi Microsoft atau loginnya Microsoft. Berarti kan di sisi sini kita harus redirect URL ke external URL tersebut ya. Kita bisa pakai dari UI flow command, ada redirect to URL. Nah ini tinggal kita replace aja yang n-nya dengan redirect to URL seperti ini. URL-nya diganti dengan output dari si get external login URL. Nah sehingga kalau kita lihat saat user klik login MS365, yang terjadi dia akan ke redirect ke halaman loginnya Microsoft. Nah sekarang kita publish dulu. Oke, sudah selesai terpublish, lalu kita klik open in browser. Nah, kalau ada pilihan assign end user access atau open in browser, pilih aja open in browser, karena state-nya sekarang user yang ada di Enter ID kan belum terregister di user manajemennya Odyssey ya, sehingga kan gak ada user yang di sisi Enter ID yang sekarang pada saat pertama kali ini di setup eksis gitu, jadi belum ada. Jadi langsung aja kita open in browser. Nah, ini sudah kebuka ya, buttonnya tadi juga yang kita tambahin. Lalu kita klik. Kita bisa pilih dengan akun yang kita punya di MS365. Di sini di Enter ID yang saya punya, di personal saya, ada 2 user. Ini sebenarnya dua-duanya adalah email saya. Kedua-duanya bisa dipakai login. Namun saya akan coba login yang Yunus Primary. Saya akan register dengan yang akun yang ini. Yang mana emailnya itu adalah Yunus Muhammad 007 ini ya. Nah, sehingga di sini saya akan login menggunakan yang Yunus Muhammad 007. Nah, pertama kali dia akan asking permission seperti ini. Kita accept aja. Nah, bisa dilihat berhasil login ke aplikasinya ya. Tapi invalid permission. Ini wajar karena memang posisinya itu kita nggak assign role tadi di awal setelah publish ya, karena kan usernya belum eksis. Nah sekarang kalau kita lihat ini kan tadi masih kosong ya. Kalau kita refresh, nah Yunus Primary sekarang jadi ada, menandakan user barunya itu nambah secara otomatis di handling sama si OutSystem karena terbaca emailnya valid ada di identity provider yang saya punya ini di Enter ID. Dengan seperti ini kita berhasil menunjukkan capability dari si OutSystem Odyssey untuk terhubung ke external identity provider sehingga aplikasi yang kita bangun bisa login menggunakan external identity provider. Nah, selanjutnya kita akan coba use case di mana role yang ada di sini itu bisa otomatis ke-assign ya. Kalau sekarang kan nggak bisa. Nah, ke-assign-nya gimana? Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.